Bicara tentang Toyota Hilux. Toyota Hilux itu memang dari awal didesain sebagai mobil pekerja, mobil niaga, mobil komersil lah. Jadi memang didesain untuk bawa barang, tapi juga nyaman dikendarai. Nah itu Hilux ini mulai tahun 1968, dia sudah diproduksi mulai tahun 1968. Mulai itu Gen 1 dan berlanjut terus sampai sekarang Gen 8. Uniknya di Gen keempat, di Gen 4 Toyota Hilux itu sasisnya sudah sama dengan Toyota 4Runner dan Toyota Kijang. Itu sasisnya sama. Sedangkan Hilux double cabin itu dikenalkan di Gen 5 itu sekitar tahun 1991. Dia sudah mulai bikin yang double cabin. Kenapa? Karena alasannya adalah bisa muat orang lebih banyak, kan jadi 4 seat nih, jadi dua baris. Terus masih ada space untuk barang. Dan Hilux itu kalau sekarang modelnya sudah semakin di Gen 8 ini, dia modelnya semakin keren. Yang tadinya mobil pekerja, yang tadinya dipakai hanya untuk benar-benar bekerja, dipakai untuk bawa barang, bawa muatan pastinya, dan di medan yang berat, itu sekarang mulai bentuknya semakin sini semakin keren, semakin asik aja bawanya gitu. Jadi mobil ini didesain semakin kesini semakin nyaman, dan juga dia tetap bisa bawa barang. Cuma rata-rata mobil standar Hilux ini kalau kita pakai hanya untuk harian, itu teman-teman yang biasanya sudah pakai Innova, sudah pakai Fortuner gitu kan, itu mobilnya masih tetap terasa keras karena memang dikonsepkan untuk bawa barang gitu. Jadi kalau bebannya itu kurang, Hilux ini terasa keras gitu. Walaupun di dalam kabinnya sendiri Hilux sekarang itu, Hilux yang terakhir ini, dalam kabinnya sendiri nyaman banget, apalagi yang GR Sport itu nyaman banget. Bicara tentang Hilux lagi, ini ada Hilux Revo tahun 2023 yang datang ke sini. Ini punya teman baik kita sendiri yang memang hobinya overland, hobinya keliling Indonesia, kemana, ke Kalimantan, Sulawesi pun, dan beliau ini kan juga punya proyek di mana-mana. Jadi memang Hilux ini selain dipakai untuk harian juga dipakai untuk kerja, ninjau proyeknya juga yang terutama itu nyaman dipakai overland. Requestnya seperti itu. Request awalnya adalah overland, terus konsep awal terutama adalah bumper. Nah, bumpernya ini pengen yang lebih modern, bukan yang klasik gitu. Arahnya pengen ke modern. Jadi dipilihlah ini adalah bumper, ada bumper Thailand, tapi
bumper ini adalah aluminium. Jadi memang tidak begitu berat. Satu, bumpernya aluminium. Kedua, sudah satu paket dengan skid plate-nya, under protector-nya bawah. Jadi memang bentuknya itu memang dari atas itu sudah sesuai. Dan dia sekalian dengan grill. Jadi grill bawaan Hilux itu tidak terpakai. Karena ada beberapa bumper Hilux itu yang memang tidak dengan grillnya. Akhirnya si bumper ini kita perlu potong. Ada beberapa tipe bumper yang memang harus potong grill aslinya. Kalau enggak nanti bolong gitu. Walaupun overland, beliau minta salah satu pilihan bumpernya itu adalah bisa dipasang winch recovery kit. Jadi kita pasangkan, kita pilih bumper ini karena dia juga bisa dipasang winch. Nah, bracketnya sudah include di dalamnya, dan winch itu sendiri nggak kelihatan. Jadi tetap kelihatan rapi, mobilnya tetap kelihatan rapi, winch-nya ada di dalam. Nah, mobil ini menggunakan super winch. Cukuplah kalau untuk overland itu, paling tidak untuk off-road ekstrim, super winch sudah oke. Oh ya, sorry, bumper depan ini jadi satu set dengan bumper belakang. Jadi bumper belakang dan depan ini seirama memang, karena kita satu merek, kita pesanin yang paket langsung. Jadi depan belakang ini satu merek, jadi memang seirama. Depan belakang fitmentnya pas gitu. Ada lagi penambahan di mobil ini adalah side protector, atau yang pijakan kaki, footstep gitu. Tapi footstepnya ini didesain sama teman-teman Metalcraft, memang disesuaikan dengan lebarnya bodi Hilux. Jadi itu sebenarnya sebagai pengaman, karena bawaannya kan memang dia Hilux ini bawaannya kan plastik, cover plastik, memang ada rangkanya di dalam tapi ada cover plastiknya. Itu yang suka kena kalau misalnya kita ada tanjakan gini. Nah, suka nyangkut di situ kadang-kadang kalau kita sedang di medan-medan yang agak berat ya. Nah, disolusikan dengan teman-teman ini pakai pipa yang didesain jadi langsung ke sasis. Lanjut ke suspensi, karena kebutuhannya adalah overland, pasti dong kita kalau untuk perjalanan jauh itu butuh, nomor satu adalah kenyamanan berkendara dan safety handlingnya, safety ridingnya, terutama itu adalah suspensi. Nah, suspensi mobil ini kita menggunakan TJM XGS. Kalau dulu sebenarnya TJM PACE kalau tidak salah namanya. Nah, keunggulan dari suspensi ini adalah ngekliknya itu hanya perlu pakai tangan. Kita nggak perlu pakai kunci lagi. Biasanya kan ada seperti OMBP 51 itu kan harus pakai kunci, ditahan 2, agak sedikit ribet sih memang. Tapi kalau TJM ini tinggal diklik adjust ribbon kompresinya itu tinggal diklik aja pakai tangan, itu enteng banget. Jadi mudah untuk kita menyesuaikan sesuai medan yang kita lalui, sesuai keperluannya. Nah, kenapa kita pilih TJM juga, karena bobot mobil ini masih tidak jauh dari standarnya, karena memang walaupun ganti bumper, dia pakai bumper aluminium, jadi masih tergolong aman lah, disesuaikan dengan bobot yang ada. Dengan ini TJM ini masih
masih mumpuni. Depan belakang kita pakai TJM sama set. Nah, cuma karena masih per daun dan belum ada penambahan bobot yang macam-macam, untuk kenyamanan harian overland kita kombinasikan pernya itu, kita kombinasikan dengan per LGX. Jadi biar dia lebih lentur dan lebih nyaman tentunya ya, tanpa beban yang berat. Karena memang mobil ini memang request ownernya nggak pakai beban yang aneh-aneh. Selanjutnya, mobil ini walaupun tampak standar, tapi dia juga menambahkan roller lid di belakang tutup kabin sebenarnya. Jadi tutup kabin yang elektrik, jadi pakai remote aja. Dia bisa buka sendiri, bisa nutup sendiri. Simple banget. Jadi nggak ribet gitu loh. Kita kalau mau buka, mau tutup, cukup pakai remote. Barang tetap kering, nggak kena hujan. Bukanya juga gampang, hanya pakai remote. Dia bisa gulung sendiri, terus dia bisa buka sendiri. Ya kira-kira ini adalah konsep modifikasi yang simple untuk teman-teman yang ingin overland, ingin jalan-jalan tapi tetap dapat nyamannya Hilux. Karena rata-rata teman-teman yang pilih Hilux itu teman-teman yang senang adventure. Jadi gagahnya dapat, nyamannya juga dapat. Mobil ini adalah salah satu mobil yang bisa menjadi pilihan, dan mobil ini adalah mobil yang tangguh karena bisa dibilang mobil ini tidak terbatas. Mau dipakai off-road ekstrim pun masih sanggup. Dengan partnya yang banyak, final gearnya mau ganti pun ada. Sudah ada contohnya bahwa mobil ini dipakai di Rally Dakar dan juara. Jadi memang Hilux ini salah satu mobil legend sih dari tahun 1968 sampai sekarang.